Seorang tukang servis AC dipanggil ke rumah mewah. Ia tak pernah menyangka, pintu yang ia ketuk hari itu akan membawanya pada cinta terlarang, 40 juta rupiah, dan sebuah rahasia yang mengubah hidupnya selamanya. Mereka hidup bersama, tanpa ikatan. Sampai satu kabar menghantam. Aku hamil. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika cinta diuji oleh kehilangan, apa yang akan tersisa? Kesetiaan atau penyesalan? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu sebelum mendengar cerita lengkapnya. Pagi itu, Randy memandangi layar ponselnya dengan alis berkerut. Sebuah nomor tak dikenal menghubunginya semalam, meninggalkan pesan singkat yang meminta bantuan servis AC di sebuah rumah di kawasan elit. Bukan wilayah biasa yang sering ia datangi. Tapi pekerjaan adalah pekerjaan dan Randy tidak pernah memilih-milih. Dengan tas peralatan di punggung dan rasa penasaran yang tak bisa diabaikan, ia pun meluncur ke alamat yang tertera. Ketika ia tiba di depan gerbang rumah itu, seketika langkahnya melambat. Bangunan besar bergaya kolonial berdiri dengan anggun namun sunyi, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan, hanya keheningan yang begitu kental hingga membuat Randy ragu untuk menekan bel. Namun sebelum ia bergerak, pintu depan rumah perlahan terbuka. Di sana berdiri seorang wanita, muda, berwajah sendu, dengan mata tajam yang tampak memeriksa, lalu melembut ketika bertemu pandangnya. "Mas Randy, ya?" tanyanya dengan suara rendah, nyaris tanpa nada. "Iya, Bu, maksud saya, Mbak Elsa," jawabnya singkat. "Masuk saja. AC di ruang tengah sudah 2 hari mati total." Ruang tengah itu luas, bersih, dan dingin meski AC-nya mati. Tapi bukan udara yang membuat Randy merinding, melainkan suasana. Rumah itu terasa terlalu rapi, terlalu tenang, seperti tak pernah benar-benar dipakai untuk hidup. Elsa mempersilakan Randy bekerja lalu duduk di sudut ruangan, memperhatikan dalam diam. Ia tak banyak bicara, tapi setiap tatapannya seperti membawa beban yang dalam. Randy, yang biasanya cuek terhadap klien, kali ini merasa ada sesuatu yang tak biasa. Seolah rumah ini menyembunyikan luka, dan Elsa adalah pusatnya. Setelah pekerjaan selesai, Elsa menawarkan teh. Randy hampir menolak. Tapi ada sesuatu dalam cara Elsa memintanya, bukan sekadar basa-basi, melainkan harapan agar ia tetap tinggal sebentar lagi. Mereka duduk berseberangan di meja kecil. Pembicaraan mereka canggung, dimulai dari hal-hal sepele, tapi pelan-pelan menyentuh sisi yang lebih personal. Elsa bercerita singkat tentang hidupnya yang sekarang, tanpa menyebut banyak nama atau detail. Hanya potongan-potongan yang cukup membuat Randy paham bahwa ia sudah lama sendiri. "Waktu berjalan lambat kalau tidak ada yang menunggu," ucap Elsa tiba-tiba. Randy menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi begitu telak, seperti suara yang datang dari tempat paling sunyi dalam hati seseorang. Saat itu, ia menyadari bahwa kunjungan ini bukan sekadar urusan peralatan rusak. Ia telah masuk rumah yang kosong bukan karena tak berpenghuni, tapi karena penghuninya telah terlalu lama menahan perasaan yang tak pernah dibagi. Saat Randy pamit pulang, Elsa hanya mengangguk. Tapi sebelum pintu tertutup sepenuhnya, ia berkata lirih, "Kalau sempat, datang lagi minggu depan. Mungkin ada hal lain yang perlu diperbaiki." Randy tak menjawab, hanya menatapnya sesaat, lalu berjalan pergi dengan hati yang tak lagi selega tadi pagi. Dan di belakang pintu yang tertutup, Elsa berdiri sendiri, dengan tangan gemetar memegang cangkir teh yang belum habis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa sedikit lebih hidup. Tidak sepenuhnya hangat, tapi cukup untuk membuatnya berharap seseorang akan datang kembali. Randy datang lagi minggu berikutnya. Tidak ada kerusakan baru, tidak ada permintaan yang mendesak. Elsa hanya berkata AC di lantai atas mengeluarkan suara aneh. Tapi saat Randy memeriksanya, semuanya baik-baik saja. Elsa tahu itu.
Randy pun tahu. Tapi tidak ada yang mempermasalahkan kebohongan kecil itu. Karena di balik alasan teknis, ada kerinduan yang perlahan mulai tumbuh, meski belum diakui oleh keduanya. Pertemuan-pertemuan selanjutnya berlangsung seperti rutinitas yang tidak pernah direncanakan. Kadang Elsa hanya duduk di dekat tangga sambil membaca buku saat Randy bekerja. Kadang mereka makan siang bersama, lalu bicara soal hal-hal remeh, harga sayur di pasar, berita kriminal yang ramai, film-film lama. Tapi di sela obrolan ringan itu, ada getaran tenang yang menjalar diam-diam. Seperti benih yang tumbuh pelan dalam tanah yang sunyi. Randy mulai menyadari sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia, yang biasanya cepat bosan, kini justru menantikan panggilan dari Elsa. Rumah sunyi itu kini punya magnet yang sulit dijelaskan. Bukan karena kemewahan, bukan pula karena pesona Elsa semata, tapi karena ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa dibutuhkan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin pergi cepat-cepat. Elsa pun berubah. Wajah sendunya perlahan tampak lebih hidup. Ia tertawa kecil lebih sering, dan mulai menyimpan 2 cangkir teh alih-alih 1. Ia bahkan mulai meninggalkan pintu rumah setengah terbuka saat tahu Randy akan datang. Tanpa kata, tanpa janji, hanya kebiasaan baru yang lahir dari kebersamaan. Suatu sore, saat Randy hendak pulang, hujan turun deras. Elsa menahannya. "Tunggu di sini saja dulu. Tak usah basah-basahan." Randy menurut. Mereka duduk bersama di ruang tengah. Lampu-lampu menyala hangat, suara hujan mengetuk kaca jendela. Elsa memutar lagu lama, pelan. Randy tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam mengamati wajah wanita itu, dan betapa dekatnya mereka sekarang, tanpa benar-benar menyadari sejak kapan semuanya berubah. "Kalau aku pergi dari rumah ini," kata Elsa lirih, "aku takut tidak bisa kembali." Randy menoleh. "Kenapa harus pergi?" Elsa menghela napas. "Kadang, aku merasa tempat ini terlalu penuh kenangan. Tapi kalau aku keluar, dunia di luar terasa asing. Aku terjebak di antaranya." Randy tidak menjawab. Ia hanya menatap Elsa lama. Dan di tengah keheningan yang melingkupi mereka, tangan mereka bersentuhan di atas meja. Tak disengaja, tapi tak juga ditarik. Mereka membiarkannya di sana, sejenak, seperti ujian diam yang tidak butuh kata. Malam itu, Randy tidak pulang. Tidak ada yang terjadi, tidak ada garis yang dilewati. Hanya 2 orang dewasa yang duduk dalam sunyi, saling menemani luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ketika pagi datang, Elsa menyuguhkan sarapan, dan Randy membantunya menyapu halaman. Dan anehnya, semuanya terasa sangat wajar. Hari-hari selanjutnya, Randy datang tanpa alasan. Ia mulai tinggal lebih lama, kadang menginap, kadang hanya sekadar duduk di teras sambil menemani Elsa membaca. Tak ada pernyataan cinta, tak ada komitmen apapun. Tapi hubungan mereka sudah bergeser. Rumah itu kini milik berdua, meski belum ada ikatan apapun yang mengesahkannya. Randy sempat bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini salah? Tapi setiap kali ia melihat Elsa tertidur di sofa dengan tenang, atau tertawa saat ia menyindir acara TV, ia merasa jawabannya tidak penting. Yang penting adalah apa yang mereka rasakan sekarang. Beberapa teman Randy mulai bertanya-tanya, "Lu sering banget hilang, Ende?" Tapi Randy hanya tertawa. Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Ia bukan pria yang terbiasa bicara soal hati. Namun diam-diam, ia mulai merasa seperti sedang membangun rumah baru. Bukan dari batu bata, tapi dari kepercayaan dan pengertian yang muncul dari hari ke hari. Suatu malam, Elsa duduk di tepi tempat tidur dan berkata, "Aku tidak tahu hubungan ini mau dibawa kemana." "Aku juga nggak tahu," jawab Randy jujur. "Tapi selama kamu nggak nyuruh aku pergi, aku di sini." Elsa tersenyum tipis. "Kalau suatu hari aku rapuh, kamu jangan takut, ya?" "Aku juga nggak kuat-kuat amat," kata Randy, "tapi kita bisa rapuh bareng."
Dan di malam sunyi itu, dua hati yang terluka menemukan kenyamanan dalam ketidakpastian. Mereka belum tahu kemana arah cerita mereka. Tapi mereka tahu satu hal. Untuk sementara, mereka tidak lagi sendiri. Pagi itu, Elsa tampak gelisah. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan matanya kosong menatap lantai. Randy yang baru bangun langsung menyadari ada yang berbeda. Biasanya Elsa akan menyapa dengan senyum tipis dan teh hangat. Tapi hari ini tidak ada keduanya. Hanya keheningan yang menggantung di udara, dan napasnya yang terdengar berat. "Ada apa?" tanya Randy pelan. Elsa tidak langsung menjawab. Ia hanya menyerahkan selembar tespek yang tergenggam erat di tangannya. Dua garis merah tegas terlihat jelas. Randy menatap benda kecil itu lama, seolah butuh waktu lebih dari beberapa detik untuk memaknai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Randy terdiam. Elsa juga. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat, hanya hening panjang yang menekan dari segala arah. Keduanya tahu, ini bukan hal kecil. Ini adalah titik balik yang bisa mengubah segalanya, baik atau buruk. Dan saat Elsa akhirnya bersuara, suaranya terdengar begitu lemah. "Aku hamil." Kalimat itu menggema di kepala Randy. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memprosesnya. Ia bukan pria yang pernah membayangkan akan menjadi ayah. Apalagi dalam kondisi seperti ini, hubungan tanpa status, hidup yang belum stabil, dan dunia yang tidak pernah berpihak sepenuhnya padanya. Elsa menunduk, takut melihat reaksi Randy. "Aku nggak nyalahin kamu. Ini salahku juga. Kita nggak hati-hati, kita terlalu nyaman, terlalu merasa seolah dunia nggak akan ikut campur." Randy menggenggam tangan Elsa, mencoba memberi rasa aman yang ia sendiri tidak yakin masih punya. "Aku nggak akan ninggalin kamu," katanya akhirnya. Tapi kalimat itu terasa ringan dibanding beban yang kini mereka pikul. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kegelisahan. Elsa mulai jarang tidur. Ia termenung lebih sering, bahkan kadang menangis tanpa suara di sudut kamar. Randy merasa tak berdaya. Ia ingin menjadi penopang, tapi dalam hati, ia juga ketakutan. Ia memikirkan banyak hal, tanggung jawab, biaya hidup, pandangan orang. Dunia yang tadinya hanya milik mereka berdua kini terasa sempit dan penuh tekanan. Suatu malam, mereka duduk di balkon, ditemani cahaya bulan yang sayu. Elsa memeluk lututnya, menatap langit. "Apa kamu pernah nyesel ketemu aku?" tanyanya pelan. Randy menggeleng. "Tapi aku nyesel karena nggak siap saat kamu butuh aku siap." Kalimat itu membuat Elsa menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan Randy tanpa menahannya. Tangis yang bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama kuat sendirian. Elsa sempat mengutarakan opsi menggugurkan, tapi suaranya langsung patah sebelum kalimatnya selesai. Ia tak sanggup membayangkan. Randy pun tak menyarankan apapun. Mereka hanya saling menatap, dalam diam yang penuh tanya. Haruskah mereka menikah? Haruskah mereka pindah? Haruskah mereka menyerah? Mereka mulai jarang bicara, bukan karena tidak saling peduli, tapi karena setiap kata terasa terlalu berat. Rumah yang dulu terasa hangat perlahan menjadi ruang penuh kekhawatiran. Makanan tak lagi seenak biasanya. Tawa tak lagi muncul seperti dulu. Yang ada hanya waktu yang terus berjalan tanpa memberi kejelasan. Suatu pagi, Elsa terjatuh di kamar mandi. Randy panik, membawanya ke rumah sakit. Dokter memberi kabar yang membuat dunia mereka berhenti sejenak. Janin di dalam kandungan tidak berkembang. Elsa mengalami keguguran. Tak ada lagi dua garis merah, hanya sisa-sisa harapan yang tak sempat menjadi nyata. Elsa tak menangis. Ia hanya menatap langit-langit rumah sakit, seakan jiwanya melayang entah kemana. Randy duduk di sisinya, menggenggam tangannya erat. "Aku minta maaf," bisiknya. Tapi Elsa hanya menggeleng pelan. Bukan salah siapa-siapa. Mungkin memang belum waktunya. Ketika mereka pulang ke rumah, semuanya terasa berbeda. Bukan karena duka yang mendalam, tapi karena luka itu membuat mereka kembali menyadari mereka saling memiliki. Bukan karena janin, bukan karena keterpaksaan, tapi karena di saat tergelap sekalipun, mereka tetap bertahan, bersama. Malam itu, Randy duduk di samping tempat tidur Elsa. Ia tak berkata apapun, hanya memeluk tubuh rapuh itu erat-erat. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi,
Elsa memejamkan mata tanpa takut akan hari esok. Karena ia tahu, ada seseorang yang tak lari saat semuanya terasa hancur. Dan Randy, meski penuh kekhawatiran dan masa depan yang belum jelas, tahu satu hal dengan pasti, ia tidak akan meninggalkan rumah ini. Ia tidak akan meninggalkan Elsa. Hari-hari setelah keguguran itu berjalan pelan, seolah waktu sendiri ikut berduka. Rumah Elsa yang biasanya tenang kini benar-benar sunyi. Tak ada musik, tak ada suara TV, hanya detak jam dinding yang terdengar terlalu jelas. Randy tetap di sana, hampir tidak pernah meninggalkan Elsa sendirian. Tapi ada dinding yang tumbuh diam-diam di antara mereka, bukan karena jarak, melainkan rasa bersalah yang belum sempat mereka uraikan. Elsa menghabiskan banyak waktu di kamar, seringkali hanya duduk menatap jendela. Ia menolak makan, dan hampir tidak bicara. Randy mencoba menyibukkan diri, membersihkan rumah, memasak, memperbaiki lampu taman yang tak pernah disentuh. Tapi semua itu hanyalah pelarian. Karena setiap malam, ia tetap duduk di sisi Elsa, menunggu dengan sabar sampai mata wanita itu memejam. Suatu malam, Randy membawa masuk semangkuk sup ayam ke kamar. "Kamu harus makan," katanya lembut. Elsa hanya menatapnya, matanya kosong. Tapi kali ini, ia tidak menolak. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu menangis. Tangisan pelan, seperti hujan gerimis yang jatuh di malam sunyi. "Aku bahkan gak sempat ngasih nama," bisiknya. Randy tak menjawab. Ia hanya mendekat dan memeluk Elsa erat-erat, membiarkannya tumpah tanpa kata. Itu adalah malam pertama mereka menangis bersama. Untuk hal yang belum sempat tumbuh, namun telah memberi begitu banyak makna. Mereka tidak menyalahkan takdir, tapi juga tidak memaksa diri untuk menerima terlalu cepat. Mereka hanya belajar berdamai, perlahan-lahan, dalam diam yang saling memahami. Keesokan harinya, Randy mengajak Elsa ke taman kecil di belakang rumah. Ia membawa bangku lipat dan 2 gelas kopi. Mereka duduk di sana cukup lama, menikmati udara pagi yang dingin tapi jernih. "Aku nggak tahu harus gimana," kata Elsa. "Kadang aku mikir mungkin aku nggak pantas bahagia." Randy menatapnya dalam. "Kalau kamu nggak pantas bahagia, aku juga nggak. Tapi kita masih di sini, kan? Kita masih punya satu sama lain." Kalimat itu sederhana, tapi menembus jauh ke dalam hati Elsa. Ia mulai menatap Randy dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar pria yang datang memperbaiki AC, bukan hanya seseorang yang tinggal sementara, tapi sebagai tempat pulang yang nyata. Ia sadar, luka yang mereka alami telah mengikat mereka lebih kuat daripada sekadar hubungan tanpa status. Sejak hari itu, mereka mulai bangkit perlahan. Elsa kembali memasak. Ia menyiram tanaman, mengganti tirai, dan bahkan tertawa kecil saat Randy membakar roti di pemanggang. Rumah itu mulai hidup lagi, bukan karena kebahagiaan yang tiba-tiba datang, tapi karena mereka belajar hidup meski kehilangan. Mereka belum bicara soal masa depan. Tidak ada lamaran, tidak ada rencana besar. Tapi setiap tindakan kecil, membetulkan gantungan baju, membeli sabun mandi bersama, menyimpan 2 sikat gigi di kamar mandi, semuanya adalah bentuk komitmen diam yang tak butuh pernyataan. Kadang malam-malam mereka habis hanya dengan duduk berdampingan, menonton film lama atau hanya memandangi langit. Tapi tidak ada lagi keheningan yang canggung. Kini, keheningan itu penuh makna. Mereka saling percaya tanpa perlu banyak kata. Suatu hari, Elsa berkata lirih, "Kalau waktu bisa diputar, aku mungkin akan tetap memilih cerita yang sama." Randy menggenggam tangannya. "Karena cerita ini, kita bisa saling temukan." Elsa mengangguk. "Karena cerita ini, aku tahu rasanya ditemani bahkan di titik terendah hidupku." Mereka tidak menyebut diri mereka pasangan. Tidak ada label, tidak ada undangan, tidak ada pesta. Tapi semua yang mereka jalani sudah jauh lebih dalam dari sekadar status. Mereka tidak sempurna. Mereka pernah hancur. Tapi dari kehancuran itu, mereka membangun sesuatu yang lebih kuat,
ketulusan. Saat orang-orang bertanya, "Apa kalian sudah menikah?" Elsa hanya tersenyum. Randy pun hanya menjawab, "Kami tinggal bersama." Tapi jauh di dalam, mereka tahu, mereka sudah memilih satu sama lain. Malam itu, Elsa menyalakan kembali pemutar lagu. Musik lembut mengalun, membawa kenangan dan harapan bersamaan. Randy memeluknya dari belakang, dan Elsa bersandar tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, mereka tak merasa perlu menjelaskan apapun kepada dunia. Mereka cukup tahu satu hal, meski sempat kehilangan, mereka tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Waktu berlalu, pelan namun pasti. Musim berganti, dan rumah Elsa berubah sedikit demi sedikit. Tidak lagi suram, tidak lagi menyimpan terlalu banyak kesedihan. Ada tawa di dapur, ada canda di ruang tamu, dan ada 2 pasang sandal di depan pintu. Tak seorang pun pernah secara resmi memutuskan, tapi Randy kini tinggal di sana sepenuhnya. Ia tidak lagi membawa tas, tidak lagi pamit pulang, karena rumah itu sudah menjadi miliknya juga, tanpa perlu sertifikat atau kata-kata besar. Suatu pagi, Randy sedang menyapu halaman ketika Elsa menghampirinya sambil membawa 2 cangkir kopi. "Aneh ya?" katanya sambil menyerahkan satu ke tangan Randy. "Dulu rumah ini rasanya terlalu besar. Sekarang justru pas." Randy tersenyum. "Bukan rumahnya yang berubah, tapi cara kita melihatnya. Karena kamu ada di sini. Karena kamu nggak sendirian lagi," jawab Randy, dan Elsa diam-diam menahan haru di matanya. Mereka mulai menerima kenyataan dengan lebih ringan. Keguguran bukan lagi luka yang membakar, tapi menjadi pelajaran yang memperkuat. Mereka tak lagi membahasnya setiap hari, tapi ingatan tentangnya selalu hadir dalam bentuk keheningan yang dipahami bersama. Seperti napas panjang sebelum tidur, atau pelukan lembut saat hari terasa berat. Hubungan mereka tetap tanpa gelar. Tidak ada pernikahan yang diselenggarakan, tidak ada foto prewedding, tidak ada status di media sosial. Tapi ikatan mereka tumbuh kuat karena dibangun dari pengalaman paling rapuh yang pernah mereka alami. Mereka tahu, yang membuat hubungan bertahan bukanlah janji, tapi keberanian untuk tetap tinggal saat segalanya runtuh. Randy sempat ditawari pekerjaan lebih besar di luar kota. Gaji tinggi, fasilitas lengkap, tapi ia menolak. Elsa tahu betul itu bukan keputusan ringan. "Kamu yakin?" tanyanya saat itu. "Aku sudah capek jadi orang yang selalu pindah-pindah. Aku lebih butuh tempat untuk pulang. Dan tempat itu bukan kota besar, bukan gaji besar, tapi seseorang yang menerimanya dengan segala kekurangannya." Elsa pun mulai membuka diri kembali pada dunia luar. Ia kembali melukis. Kegiatan yang dulu ia tinggalkan sejak kematian suaminya. Lukisan pertama yang ia selesaikan adalah potret halaman belakang rumah mereka, dengan 2 kursi dan secangkir kopi. Randy menatap lukisan itu lama, sebelum berkata, "Itu lukisan rumah yang sesungguhnya, ya?" Elsa hanya menjawab, "Itu rumah yang aku pilih, karena kamu ada di dalamnya." Suatu malam, mereka berdua duduk di beranda sambil mendengarkan suara jangkrik. Elsa menyandarkan kepalanya di bahu Randy. "Aku nggak pernah nyangka, ya, semua ini bisa terjadi. Bahkan dari servis AC." Seloroh Randy membuat Elsa terkekeh. "Tapi nggak semuanya indah, Ren. Justru karena itu kita bertahan. Kita bisa memilih untuk menyerah berkali-kali. Tapi kita nggak pergi." Kehidupan mereka bukan cerita dongeng. Mereka tetap menghadapi hari-hari sulit. Tagihan datang, pekerjaan kadang sepi, dan ada hari-hari di mana mereka saling diam karena lelah. Tapi tidak satu pun dari mereka memilih mundur. Karena mereka tahu, cinta bukan soal momen bahagia, melainkan soal siapa yang tetap duduk di samping kita saat semua terasa gelap. Elsa sering bilang bahwa cinta kedua tidak pernah seindah cinta pertama. Tapi bagi Randy, Elsa adalah yang pertama dan satu-satunya yang membuatnya ingin berubah. Bukan karena terpaksa, tapi karena merasa pantas untuk berusaha lebih baik. Dan Elsa, di balik luka-luka yang pernah menghantuinya, tahu bahwa Randy bukan sekadar tambalan dari masa lalu. Ia adalah awal baru. Pada akhirnya, mereka tidak butuh pengakuan siapapun. Mereka tidak lagi memikirkan standar masyarakat, atau bagaimana dunia memandang hubungan mereka.
Mereka hanya ingin menjalani hari-hari sederhana. Sarapan bersama, menyiram tanaman, mencuci piring berdua, dan tertawa di tengah malam saat lampu tiba-tiba padam. Dan ketika ditanya suatu hari, "Kalian mau menikah?" Randy hanya menjawab sambil memandang Elsa, "Kami sudah saling memilih." Dan itu cukup. Dan itulah yang mereka lakukan, tetap tinggal bersama. Dalam rumah yang mereka bangun bukan dari batu, tapi dari keberanian, kejujuran, dan cinta yang membara dalam dinginnya dunia.